Tempat ini tidak ada habisnya untuk kita ceritakan dan abadikan dengan momen yang sangat berharga. Maka lewat video ini akan kita ceritakan semua ini, yaitu Yogyakarta. Yogyakarta. Siapa sih yang gak asing sama tempat ini? Ya, Yogyakarta atau yang kita kenal dengan Jogja. Jogja merupakan sebuah kota atau provinsi dengan keistimewaan yang sangat beragam, mulai dari wisata maupun budaya, bahkan kulinernya. Jogja juga menyimpan banyak sejuta kenangan yang kita bisa ceritakan. Salah satunya adalah Malioboro. Malioboro merupakan salah satu tempat atau kawasan jalan dari 3 jalan di kota Jogja yang membentang dari Tugu Jogja sampai titik nol Jogja. Terdiri dari Jalan Margoutomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margomulyo. Kawasan ini masih bagian dari garis imajiner Keraton Yogyakarta. Sejarah Malioboro. Dalam bahasa Sanskerta, kata Malioboro bermakna karangan bunga. Itu mungkin ada hubungannya dengan masa lalu. Ketika keraton mengadakan acara besar, maka Jalan Malioboro akan dipenuhi dengan bunga. Kata Malioboro juga berasal dari nama seorang kolonial Inggris yang katanya bernama Marlborough. Ia pernah tinggal di sana pada tahun 1811 sampai 1816 Masehi. Jalan Malioboro adalah saksi sejarah perkembangan kota Yogyakarta dengan melewati jutaan detik waktu yang terus berputar hingga sekarang ini. Pada abad 17, Jalan Malioboro digunakan untuk upacara dan penyambutan para tamu kerajaan. Pada zaman Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, Malioboro mulai dikembangkan menjadi pusat perdagangan melalui sebuah pasar tradisional semenjak tahun 1758. Perkembangan pesat terjadi pada masa itu dengan melalui perdagangan antara orang Belanda dengan orang Tionghoa, dan pembagian tanah oleh Sultan pada masyarakat Tionghoa dibagi menjadi 3 subsegmen yang ada di Jalan Malioboro itu sendiri, yaitu Jawa, Indis atau Belanda, dan Tionghoa. Sejak zaman penjajahan Belanda dari tahun 1800 sampai 1942 hingga zaman kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang, Jalan Malioboro menjadi daya tarik bagi wisatawan, bahkan menjadi kebanggaan warga Jogja serta warga negara Indonesia. Nah, di Malioboro, selain hanya memanjakan wisata di Jalan Malioboro, Malioboro tidak hanya menawarkan wisata belanja atau kuliner saja. Malioboro juga menawarkan wisata arsitektur bangunan lawas yang tidak kalah menariknya. Salah satunya bangunan lawas tersebut adalah gedung kantor Pos Indonesia yang dulunya bernama Pos Telegraf and Telepon Kantor. Bangunan kantor pos ini dibangun pada tahun 1912 dari hasil perancangan insinyur-insinyur yang tergabung dalam Burgerlijksoverheid-Werken atau bisa disingkat dengan BOW, sebuah departemen pekerjaan umum semasa pemerintah Hindia Belanda. Bangunan ini memiliki luas sekitar 1121 meter persegi di atas lahan seluas 6.400 meter persegi. Bangunan ini dibangun sebagai fungsi kantor pos dari awal berdiri hingga saat ini. By the way, setelah tadi menjelaskan tentang bangunan yang ada di sana, yaitu kantor pos Indonesia di Yogyakarta, bangunan-bangunan yang bersejarah yang terletak di kawasan Malioboro tersebut menjadi saksi bisu perjalanan kota ini dari masa ke masa. Selain bangunan, di sana juga terdapat banyak sekali bangunan-bangunan peninggalan Belanda lain kantor pos tadi, seperti kantor PNI, kantor BI, Gedung Agung Istana Kepresidenan Jogja, dan masih banyak lainnya. Itulah tadi tentang Malioboro. Malioboro tidak ada habisnya
untuk kita kenang, karena di sana terdapat banyak sekali keunikan yang bisa kita temui, dan pokoknya banyak sekali kenangan yang kita bisa ceritakan. Itulah Malioboro. Ayo ke Malioboro, ayo ke Jogja, ayo ke Indonesia.